Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Dr. Muhammad Saleh SPD MPD dan Bapak Asri Ismail SPD MPD selaku dosen pengampu dan dosen mitra pada mata kuliah Bahasa Indonesia. Yang saya banggakan teman-teman seperjuangan satu kelas. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat berupa kesempatan yang telah diberikan. Pada kesempatan kali ini kami akan persentase akan sharing kepada teman-teman mengenai hakikat paragraf dan pengembangan paragraf. Saya Rizky Ayu Amanda dari kelompok 5 selaku moderator akan membimbing jalannya persentase ini. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota lain dari kelompok 5, yaitu ada Cici Syafika Huria Salim, Awalia Malgafira Syam, Radia Al-Fatih, Siti Aisyah Permatasari, dan Erna Nurbiana. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, presentase ini saya buka. Langsung saja pada pemateri pertama saya persilahkan untuk menyampaikan materinya. Pengertian paragraf. Paragraf adalah suatu gagasan yang berbentuk serangkaian kalimat yang saling berkaitan satu sama lain. Di dalam sebuah tulisan atau karangan, ada bagian yang tampak nyata karena tanda menjorok. Itulah yang disebut dengan paragraf. Secara umum, bisa dikatakan paragraf adalah satuan bahasa yang dibangun oleh dua buah kalimat atau lebih yang secara semantis dan sintaksis merupakan satu kesatuan yang utuh. Secara semantis, artinya di dalam paragraf itu terdapat satu ide, satu gagasan pokok atau utama, dilengkapi dengan keterangan tambahan mengenai ide atau gagasan pokok itu. Lalu secara sintaksis berarti di dalam paragraf itu terdapat sebuah kalimat utama yang berisi gagasan pokok atau utama, ditambah dengan sejumlah kalimat lain yang berisi keterangan tambahan tentang gagasan utama pada kalimat utama itu. Jenis-jenis paragraf. 1. Paragraf deskripsi. Paragraf deskripsi yaitu suatu paragraf yang menceritakan atau memaparkan sesuatu secara jelas. Kedua, paragraf eksposisi. Paragraf eksposisi yaitu suatu paragraf yang memaparkan cara atau petunjuk supaya pembaca lebih memahami bacaan dengan jelas. Ketiga, paragraf narasi. Paragraf narasi merupakan suatu paragraf yang menceritakan suatu kejadian atau peristiwa yang di dalamnya terdapat subjek pelaku, waktu kejadian, serta alur cerita. 4. Paragraf argumentasi. Paragraf argumentasi merupakan suatu paragraf yang mengutarakan sesuatu atau pendapat atau ide yang mempunyai alasan yang mendukung. Kelima, paragraf persuasi. Paragraf persuasi yaitu suatu paragraf yang berisi ajakan yang mempunyai tujuan supaya pembaca melakukan tindakan. Unsur-unsur paragraf. Unsur paragraf merupakan unsur pembangun di dalam paragraf. Unsur pembangun paragraf berfungsi membentuk kalimat agar menjadi paragraf yang baik. Adapun unsur paragraf yaitu satu, topik atau gagasan utama. Unsur-unsur ini biasanya berupa masalah atau gagasan pengarang yang ingin disampaikan kepada para pembacanya. 2. Kalimat utama. Unsur pembangun paragraf yang kedua adalah kalimat utama. Kalimat ini adalah kalimat yang mengandung suatu gagasan utama. Kalimat utama adalah sebuah kalimat yang sifatnya umum. 3. Kalimat pendukung. Kalimat ini mempunyai fungsi untuk menguatkan atau mendukung gagasan utama yang ada pada kalimat utama dengan cara memberikan data berupa fakta, contoh, opini, dan lain-lain. 4. Transisi. Agar menjadi sebuah paragraf yang padu, kalimat-kalimat di dalam paragraf disusun dengan menggunakan transisi atau konjungsi. Ada dua macam konjungsi yang biasa dipakai, yaitu konjungsi antar kalimat dan konjungsi intra kalimat. 5. Penegas. Unsur ini tidak terlalu penting di dalam paragraf karena tidak semua paragraf mempunyai penegas. Fungsi dari penegas ini yaitu untuk menambah daya tarik sebuah paragraf, menghindari kebosanan saat membacanya, dan sebagai penegas atau pengulang gagasan utama. Struktur paragraf. Adapun struktur paragraf dapat dikelompokkan menjadi 7 kemungkinan, yaitu 1. Paragraf terdiri atas transisi kalimat, kalimat topik, kalimat pengembang, dan kalimat penegas. 2. Paragraf terdiri atas transisi
transisi berupa kata, kalimat topik, kalimat pengembang, dan kalimat penegas. 3. Paragraf terdiri atas kalimat topik, kalimat pengembang, dan kalimat penegas. 4. Paragraf terdiri atas transisi berupa kata, kalimat topik, dan kalimat pengembang. 5. Paragraf terdiri atas transisi berupa kalimat, kalimat topik, kalimat pengembang. 6. Paragraf terdiri atas kalimat topik dan kalimat pengembang. 7. Paragraf terdiri atas kalimat pengembang dan kalimat topik. Pengembangan paragraf. Pengertian pengembangan paragraf adalah suatu paragraf yang menghendaki adanya pengembangan atau perluasan yang berintikan kalimat utama. Di dalam pengembangan paragraf ada 6 cara, yakni cara definisi, cara analogi, cara contoh-contoh, cara sebab akibat, cara perbandingan, dan cara pertentangan. Baiklah teman-teman, saya akan menjelaskan apa itu cara definisi. Cara definisi adalah pengembangan paragraf melalui pengungkapan, penjelasan, atau pengertian dari suatu masalah yang dibicarakan serta diungkapkan dari berbagai sudut pandang. Cara analogi adalah bentuk pengungkapan suatu objek yang dijelaskan dengan objek lain yang memiliki suatu kesamaan atau kemiripan. Cara contoh-contoh disajikan sebagai gagasan penjelas untuk mendukung atau memperjelas gagasan umum agar mudah dipahami oleh pembaca. Cara sebab akibat, cara ini sering disebut dengan kausalitas. Pengembangan paragraf ini dilakukan dengan menyajikan sebab sebagai gagasan penjelas atau sebaliknya, disajikan akibat sebagai gagasan pokok utama diikuti dengan penyebab sebagai gagasan penjelas. Cara perbandingan merupakan sebuah pengembangan paragraf yang dilakukan dengan membandingkan guna memperjelas suatu paparan. Cara pertentangan yaitu cara pengembangan paragraf yang biasanya menggunakan ungkapan seperti berbeda dengan, bertentangan dengan, sedangkan, halnya dengan, akan tetapi bertolak belakang dari. Itulah tadi persentase dari kelompok 5 mengenai hakikat paragraf dan pengembangan paragraf yang mudah-mudahan dapat menambah wawasan bagi kita semua. Saya selaku moderator mewakili teman-teman kelompok 5 mengucapkan terima kasih atas perhatiannya dan meminta maaf apabila ada salah kata. Dengan mengucapkan alhamdulillah, persentase ini saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.